ditemani oleh siapa nih? Halo, aku Calia. Dari kelas berapa ngomong-ngomong? Aku dari kelas 7E. Weh, dari kelas 7E namanya Kalia. Tepuk tangan dulu dong. Nah, pertanyaan pertama, kenapa kamu milih novel ini untuk kamu baca? Kan sebelum dibuat novel, ini udah sempet ada AU-nya ya Kak ya? Iya dah. Iya, aku namatin AU-nya dan tuh pas tahu kalau dibuat novel, itu aku tertarik banget gitu Kak buat bacanya. Soalnya kayak seru alurnya juga. Alurnya ini gimana? Maju, mundur, campuran atau gimana? Alurnya campuran sih Kak, emang di awal tuh maju. Tapi waktu Ellie ini berusia 16 tahun, dia mengingat lagi masa lalunya yang kelam gitu Kak. Kalau novel ini, apa yang bikin kamu mau baca? Ya, soalnya novelnya ini emang menarik ya. Juga dari judulnya Rumah untuk Ellie itu kayak ngebuat, emang kenapa sama rumahnya Ellie ini? Emang kenapa Ellie butuh rumah gitu kayak. Nah, ekspektasi kamu itu untuk novel ini apa sebelum kamu baca? Aku tuh kayak pengennya novel itu bisa ngebawa perasaan aku gitu Kak. Jadi kayak aku bisa ngerasain sedih sedih sama seneng-senengnya Ellie gitu. Dan ternyata emang bener Kak, novel ini ngebawa perasaan aku. Untuk tema yang paling menonjol untuk dari novel ini menurut kamu apa? Tema yang menonjol banget. Yang menonjol itu waktu Ellie dibully di sekolahnya ya sama kakak kelasnya itu cuman gara-gara kakak kelasnya ini suka sama kakaknya Ellie. Kalau kamu mau menilai, bagaimana caranya kamu menilai novel ini? Aku mau nilai itu mulai dari alur, tema sama penataan kalimatnya ini dan itu udah bagus sih Kak. Oke. Kalau aku mau nanya, nah untuk kamu ini untuk menggambarkan karakter Ellie ini gimana? Kalau kamu menggambarkan karakter Ellie? Ellie ini bisa nyembunyiin perasaan sedihnya dari teman-temannya sih Kak. Soalnya kayak di sekolah sama teman-temannya dia itu kayak seneng, ceria gitu. Tapi kalau di rumah dia itu jadi anak yang pemurung, pendiam gitu. Soalnya kan Ellie ini dapat kekerasan ya dari ayah sama 4 kakak laki-lakinya. Banyak banget ya. Kalau kamu berkesempatan jadi Ellie, kamu mau nggak? Mungkin enggak. Enggak. Oke, dia tidak mau. Nah, kalau hubungan antara karakter ini gimana hubungannya? Kalau Ellie sama keluarganya ya emang gitu ya Kak, hubungannya Iya, buruk, berantakan. berantakan gitu Kak. Iya, iya. Tapi kalau sama teman-temannya ini dia tuh deket, friendly gitu loh Kak. Nah, bagaimana nih gaya penulisannya novel ini? Ini bahasanya bukan bahasa baku ya, jadi bahasa sehari-hari, jadi bisa santai gitu Kak waktu bacanya. Nah, apa momen terbaik yang kamu temui dalam novel ini? Ada itu waktu Ellie-nya itu akhirnya ngerasa muak ya sama rumahnya itu. Akhirnya Ellie itu kabur dari Benar, benar, rumah. benar. Akhirnya kabur dalam sekian lama. Oke, lanjut. Ellie kabur dari rumah. Tapi pas dia kabur itu di jalan dia ketemu sama kayak sekumpulan laki-laki dan itu tuh berniat jahat sama Ellie. Dan kebetulan Enggak, juga enggak. di situ tuh ada salah satu kakaknya Ellie yang akhirnya tuh tersentuh pas ngelihat Ellie tuh kayak dijahatin sama sekumpulan laki-laki dan akhirnya punya niatan mau ngebelain Ellie, mau ngelindungin adiknya gitu. Iya. Tapi kakaknya ini ada lengah. Jadi pas mau ngelindungin Ellie, Ellie-nya ini kepukul kak kepalanya pakai balok dan akhirnya tuh ngebuat Ellie koma sama amnesia. Wah, lupa ingatan nih. Nah setelah Ellie koma sama amnesia itu baru ayah sama keempat kakak laki-lakinya ini ngerasain bersalah gitu dan mau minta maaf ke Ellie. Itu sih kak yang momen paling Paling mengharukan ya. iya kak. Kalau untuk kekurangan atau kelebihannya itu apa aja? Kalau kekurangannya sih nggak ada, tapi kalau kelebihan itu emang udah bagus sih kak ini novelnya mulai dari penataan, latar, sama penataan kalimat gitu itu enak banget kak buat dibaca kak. Apakah kamu ada saran untuk para sobat pasti ini untuk membaca ini? Iya wajib banget baca novel Rumah untuk Ellie, soalnya Wajib, bagus banget. wajib hukumnya wajib. Tapi ini ya tidak wajib dong, karena yang wajib hanya sholat. Ya. Nah, apa perbedaan novel ini dan novel yang lain? Dan kamu mau nggak novel ini dibandingkan dengan novel yang lain? Sebenarnya kalau perbedaan itu banyak ya kak. Ini juga kan biasanya novel-novel tuh pakai bahasanya bahasa baku ya.
Nah, novel Rumah untuk Ellie ini pakai bahasa sehari-hari Kak, jadi santai gitu waktu bacanya, enak gitu dibaca. Oke, oke. Kalau novel Eli ini dibandingkan sama novel yang kamu baca sebelumnya, bagus mana? Lebih bagus novel Rumah untuk Ellie ini sih Kak. Kamu merekomendasikan nggak untuk teman-teman? Sangat merekomendasikan. Merekomendasikan lagi. Ini untuk kedua kalinya merekomendasinya. Pesan moral apa yang kamu ambil dari novel ini? Pesan moralnya itu ketabahan dalam menghadapi masalah dan jangan menilai seseorang dari masa lalunya Kak. Oke, coba beri nilai buku ini dari 1 sampai 10. 10. Oke. Nah, tahan dulu. Nah, sobat pasti terima kasih udah mau dengerin podcast dari awal sampai sekarang. Nah, maaf ya kalau ada banyak kendala. Nah, untuk kalian makasih udah mau datang ke sini. Kak, makasih Dan juga. maaf kalau banyak kendala. Nah, udah segitu aja podcast kita hari ini. See you next time. Bye.